Nah, selain YouTube mengeluarkan peraturan terbaru di akhir 2023 atau di awalan 2024 kemarin lah ya, tentang persyaratan baru untuk monetisasi yang di mana persyaratannya jauh lebih dipermudah ya untuk channel kita bisa dimonetisasi lebih cepat. Nah, baru-baru ini YouTube mengeluarkan fitur terbaru lagi ataupun updatean terbaru lagi tentang rekomendasi video pada channel kita. Nah, fitur yang dimaksud adalah fitur rekomendasi yang bisa merekomendasikan video kita supaya bisa mendapatkan views lebih banyak. Nah, untuk fitur ini bisa kita manfaatkan apalagi bagi kita para konten kreator pemula yang mungkin saja agak susah mendapatkan views pada video kita ya. Mungkin fitur ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita coba untuk mendongkrak ataupun memperbaiki performa dari channel kita ataupun video kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk bagaimana cara men-setting, channel kita untuk bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya, mari kita sedikit lebih bahas tentang, bagaimana sih video yang direkomendasikan itu. Nah, oke, untuk membahas tentang video yang direkomendasikan, saya akan membahas, dari handphone atau dari smartphone ya. Kita akan mengambil beberapa contoh untuk membahas tentang video yang direkomendasikan. Nah, contohnya seperti ini, jika kita mencari video, apa, terserah ya, misalkan kata kuncinya tentang memasak nasi goreng, misalkan seperti ini, memasak nasi goreng. Nah, maka akan muncul beberapa video untuk kata kunci yang kita cari tentang memasak nasi goreng tadi ya. Ada beberapa video nih di sini. Nah, video-video yang muncul di bagian bawah ini adalah video-video yang direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya ya. Ketika kita memasukkan kata kunci tertentu, maka video-video yang akan muncul di bagian bawahnya itu adalah video-video yang akan direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya untuk penonton yang relevan dengan kata kunci yang dia cari ya. Nah, ini banyak sekali untuk video-videonya. Coba kita ambil salah satu contoh ya untuk kita bahas. Misalkan ini, untuk di channelnya Ika Mardatila ini kita klik. Nah, jika videonya sudah kita klik seperti ini, coba kita scroll ke bagian bawah ya. Nah, di bagian bawahnya ini kan juga ada beberapa video yang relevan dengan kata kunci yang kita cari tadi ya. Jadi kita sebagai penonton itu, akan mendapatkan, tahapan-tahapan rekomendasi video dari YouTube. Mulai dari awal kita memasukkan kata kunci tadi, kita sudah diberikan beberapa rekomendasi video yang relevan dengan kata kunci yang kita cari. Lalu setelah kita mengklik salah satu videonya pun, di bagian bawah dari video itu juga ada beberapa video yang direkomendasikan, oleh YouTube ya, bagi kita para penonton. Nah, perbedaannya jika di bagian bawah video yang setelah kita klik, seperti yang kita pilih salah satu ini tadi, lalu di bagian bawahnya ini kan ada beberapa video. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau, di bawah video ini kita bisa memfilternya untuk rekomendasi yang kita inginkan. Nah, kalian bisa perhatikan fokus pada bagian ini. Ini ada semua, lalu ada dari penelusuran Anda, lalu dari Ika Mardatila terkait dan lain sebagainya. Nah, untuk memunculkan ini, sebentar ya, saya jelaskan untuk bagaimana cara memunculkan ini. Nah, kalau pertama kali kita mengklik, maka tampilan seperti itu tadi tidak ada ya. Caranya yaitu kita scroll pelan ke bagian atas, maka akan muncul, fitur ataupun filter yang bisa kita gunakan untuk rekomendasi yang ingin kita, gunakan ya. Nah, sekali lagi, ini adalah cara kerja rekomendasi dari sudut pandang penonton ya, bagaimana video kita itu bisa diberikan kepada penonton. Nah, kita sebagai penonton setelah ada muncul seperti ini, kita bisa memfilter untuk, video yang direkomendasikan itu yang bagaimana. Nah, di sini ada semua. Nah, jika kita memilih filter semua ini, berarti video yang akan direkomendasikan di bagian bawah ini, itu adalah video yang pertama adalah yang relevan dengan kata kunci yang kita cari, dan yang kedua adalah video ataupun history yang pernah kita buka sebelumnya ya. Jadi semua, history ataupun semua aktivitas yang, sudah pernah kita lihat itu akan direkomendasikan oleh YouTube-nya. Kalau kita mengklik ataupun memilih fitur filternya ini semua ini ya. Nah, kalau seumpama kita mengklik dari penelusuran kalian atau penelusuran Anda ini, maka video yang akan muncul di bagian bawah ini adalah hanya video yang relevan dengan kata kunci yang kita cari tadi, yaitu bagaimana cara memasak nasi goreng ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita ambil sebagai kreator untuk menyikapi tentang fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh penonton? Yaitu hal yang bisa kita ambil adalah kata kunci pada video kita itu sangat-sangat akan menentukan apakah video kita itu direkomendasikan apa tidak. Apalagi jika penonton memilih filternya itu adalah dari penelusuran Anda ya, yaitu berarti penonton akan mendapatkan rekomendasi video yang mereka cari, itu yang relevan dengan kata kunci yang mereka tuliskan. Maka dari itu, sekali lagi penting sekali bagi kalian untuk memasukkan kata kunci pada saat kalian mengupload.
Mungkin kata kuncinya bisa kalian taruh pada judul kalian, lalu kalian kuatkan pada deskripsi kalian, lalu kalian juga menguatkan lagi pada kolom tag sehingga video kalian tuh kuat kata kuncinya ya. Jadi sehingga ketika penonton itu memilih ataupun memasukkan kata kunci, maka video kita akan mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya. Nah, selain filter dari penelusuran Anda, sebelah kanannya lagi penonton juga bisa mengklik untuk memfilter dari channel kalian atau dari channel yang kita klik ini tadi ya. Jadi di bagian bawahnya ini adalah rekomendasi-rekomendasi video yang hanya ada pada video yang kita klik ini tadi. Jadi video-video dari channel ini akan keluar semua untuk direkomendasikan oleh YouTube ke penonton. Nah, selain itu juga masih ada beberapa filter yang bisa dipilih oleh penonton ya. Ada terkait dan juga yang terakhir adalah baru diupload. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang cara kerja video yang direkomendasikan oleh pihak YouTube bagi para penonton ya. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang topik utama tadi, yaitu tentang fitur baru ataupun updatean terbaru dari YouTube, yaitu fitur rekomendasi. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara men-setting ataupun menyalakan fitur rekomendasi ini? Nah, cara menyalakannya sebenarnya cukup mudah. Kita bisa masuk ke YouTube Studio kita ya. Nah, untuk men-settingnya ini, YouTube Studio-nya adalah YouTube Studio versi desktop ataupun versi komputer ya. Jadi kalau kalian nanti menggunakan men-settingnya menggunakan handphone, maka kalian masuk ke Google Chrome-nya nanti harus kalian ubah dulu tampilannya ke tampilan desktop ya, supaya bisa disetting dan gambarnya pun di HP kalian dan dengan di layar ini sama. Nah, untuk men-settingnya kita buka dulu YouTube Studio versi desktopnya ya. Nah, setelah kalian sudah masuk di YouTube Studio, selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian penyesuaian ini ya. Kalian klik saja penyesuaian, lalu di bagian sini akan ada 3 hal, yaitu yang pertama tata letak, lalu ada branding, lalu yang ketiga ada info dasar. Nah, pada pembahasan kita kali ini atau topik kita kali ini tentang rekomendasi video untuk penonton kita bisa melihat atau menceknya pada bagian ini. Rekomendasi untuk penonton Anda. Nah, untuk Anda ini pada bagian kanannya ini sudah terbuka ya. Nah, pada bagian inilah kalian bisa mencek di channel kalian apakah ini sudah terbuka ataupun belum. Nah, jika di channel kalian masih tertutup seperti ini, maka bisa kalian buka seperti ini ya, untuk membuka rekomendasi untuk penonton kalian, supaya video-video kalian bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, selanjutnya kalian bisa mengklik setelan lainnya pada bagian ini. Lalu akan ada 3 jenis konten yang bisa kalian pilih untuk kalian buka ataupun kalian tutup perihal rekomendasi untuk penonton kalian. Konten yang akan disertakan dalam bagian untuk Anda. Bagian untuk Anda hanya akan terlihat oleh penonton jika Anda memiliki cukup konten. Nah, yang pertama ada jenis konten video, lalu ada video short, lalu ada live stream. Nah, ini bisa kalian pilih ataupun kalian hidupkan, matikan sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Contohnya, kalian tidak menghendaki untuk menyalakan pada live stream, ini bisa kalian matikan seperti ini. Tapi kalau menurut saya sih, ini bisa kalian nyalakan semua seperti ini ya, supaya seluruh video kalian bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya. Lalu di bagian bawah ini ada keterkinian, ini ada 2 hal yang bisa kita pilih, yaitu yang pertama adalah semua konten direkomendasikan, YouTube selalu memperbarui bagian untuk Anda dengan konten baru. Atau kalian juga bisa memilih opsi yang kedua, yaitu konten terbaru saja yang direkomendasikan. Konten yang Anda posting dalam 12 bulan terakhir. Nah, ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian atau keinginan kalian. Yang pertama atau yang kedua, tidak ada masalah ya, ini tergantung kalian. Nah, jika sudah kalian setting seperti ini, bisa kalian klik saja selesai. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, pada bagian pojok kanan atas ini, publikasi. Nah, ini bisa kalian publish ya, jika nanti memang kalian merubah settingannya. Bisa kalian klik publikasi saja supaya settingan kalian tersimpan ya. Nah, mungkin itu ya untuk bagaimana cara menghidupkan ataupun menyalakan fitur rekomendasi untuk penonton yang ada di YouTube Studio. Caranya cukup mudah kan, tinggal kalian cek saja pada YouTube Studio kalian, apakah ini sudah terbuka atau belum. Nah, kalau boleh sharing, sebetulnya saya pun ini tidak membuka secara manual ataupun pribadi ya. Jadi kemarin begitu ada informasi tentang fitur ini, langsung channel saya cek, ternyata ini sudah terbuka. Jadi tinggal saya klik saja setelan lainnya ini, lalu saya pilih untuk jenis konten mana yang akan dihidupkan. Nah, ini sekarang bisa kalian cek nih, apakah ini sudah terbuka atau belum. Jika memang belum, bisa kalian buka dulu ya. Nah, meskipun memang banyak sekali fitur-fitur bawaan YouTube yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ataupun membangun channel kita supaya bisa lebih berkembang,
Selain fitur ini tadi ya, fitur untuk rekomendasi YouTube, ada juga kita bisa men-setting beberapa SEO pada channel kita, yaitu pertama kita bisa memperbaiki penampilan dari channel kita. Mulai dari mengisi foto profil, banner YouTube, lalu mengisikan deskripsi, dan lain sebagainya. Ada juga untuk mengisikan tag ataupun kata kunci pada channel kita supaya bisa lebih mudah ditemukan oleh penonton ya. Nah, untuk secara lebih rinci bagaimana cara men-setting channel kita supaya lebih, mudah direkomendasikan oleh YouTube ataupun lebih mudah ditemukan oleh penonton, ini sudah pernah saya bahas pada video yang lain ya. Kalian bisa cek, videonya untuk lebih detail bagaimana cara mempelajarinya. Untuk linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Nah, dari kesemua itu yang tidak kalah penting dengan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh YouTube-nya, yaitu tentang diri kita sendiri, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa konsisten untuk berkreasi. Mulai dari bikin video, mulai dari upload video, lalu juga menjadwalkan videonya itu kita upload seminggu berapa kali. Nah, hal-hal semacam ini yang terkadang dilupakan oleh konten kreator pemula. Padahal konsisten terhadap jadwal upload ini juga akan mempengaruhi tentang berkembangnya channel kalian. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada pembahasan kali ini. Semoga penjelasannya cukup runtut, cukup jelas sehingga bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.